Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya akan kasih tahu kalian ya. Ini pentingnya kita mempunyai jati diri, harus mengenali diri. Nih, dengarkan ya pesan-pesan Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya dengarkan sampai akhir ya biar kalian gak gagal paham. Kita ini siapa sih? Kita ini makhluk apa? Nah, Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun. Karuhun itu yang itu di Jawa Barat itu sesuatu yang tabu diomongin. Ya kan karuhun. Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya. Lah kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi semu, menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Oke. Yang paling lucu pakai nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis betul. kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihite Karana, orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Oke. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh, nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh? Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya tuh terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Itulah pesan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata kita harus selalu berpasrah diri kepada Allah ya. Dan juga kita harus menjaga alam kita, jangan sampai alam kita rusak ya, rusak jangan sampai. Kita harus menjaga dari sekarang nih. Pesan ini sangat bagus nih, terutama buat kalian, buat kita semua pokoknya ya, dimanapun berada, terutama Jawa Barat, di Jawa Barat ya, semangat terus pokoknya.